Selamat datang di Raka Pradita Channel. Coba deh kita renungkan angka ini sebentar. 30 tahun, 15 edisi turnamen, 6 kali kita masuk final, dan hasilnya 0 piala. Ini bukan cuma statistik loh, ini tuh kayak jejak luka dan penantian kita semua sebagai pecinta sepak bola Indonesia. Sekarang Piala AFF 2026 udah di depan mata dan pertanyaannya masih sama. Bahkan mungkin rasanya lebih berat. Apakah kali ini kutukan itu akhirnya pecah? Hari ini kita akan bedah tuntas. Kita akan dalami analisis tajam dari kanal Bola Bung Binder soal hasil undian Piala AFF yang baru aja keluar. Kita nggak akan cuma lihat siapa lawan kita, tapi kita akan coba urai benang kusutnya. Peta kekuatan di grup yang katanya mudah ini, terus tantangan raksasa buat pelatih baru kita. Dan tentu saja, momo abadi yang selalu jadi obrolan. Faktor mental. Tepat sekali. Jadi, misi kita hari ini tuh memetakan semua variabel yang bakal nentuin perjalanan timnas. Ini bukan soal ramal-meramal menang atau kalah ya. Ini lebih ke memahami secara strategis di mana sih peluang terbesar kita, di mana jebakan paling bahayanya, dan apa yang secara realistis bisa kita harapkan dari era kepelatihan yang benar-benar baru di bawah John Herdman ini. Mari kita mulai bedah lapis demi lapis. Oke, kita langsung masuk ke intinya. Hasil undian menempatkan Indonesia di grup A. Di sana ada juara bertahan Vietnam, terus ada Singapura, Kamboja, dan satu lagi pemenang playoff antara Brunei dan Timor Leste. Kalau dilihat sekilas, banyak yang langsung bilang, wah, ini bukan grup neraka. Nafas kita kayak sedikit lebih lega kan? Tapi, kalau kita udah jadi supporter timnas lama, justru grup yang kelihatannya enteng gini yang sering bikin was-was. Nah, disinilah letak jebakan psikologis pertamanya. Analisis dari sumber yang kita bedah ini sangat menekankan satu poin krusial. Jangan pernah meremehkan tim manapun di Piala AFF. Ada argumen klasik yang selalu muncul, turnamen ini kan nggak masuk kalender resmi FIFA, jadi mungkin tim-tim nggak akan main serius. Ini sebuah pemikiran yang sangat keliru dan bahaya banget. Kenapa dianggap keliru? Bukannya ketiadaan poin ranking FIFA memang bikin turnamen ini kurang prestisius secara global? Secara global mungkin iya, tapi nggak di Asia Tenggara. Di kawasan ini, Piala AFF itu soal harga diri, soal gengsi, kebanggaan nasional. Sumber kita nyebutin, para pemain dari negara manapun itu bakal main kesetanan demi benderanya. Kalau perlu berkeringat darah, mereka bakal lakuin itu. Ini bukan lagi soal poin, ini soal kehormatan. Oke. Bahkan dari segi rating TV dan atensi penonton di ASEAN, analisis ini berani menyebut Piala AFF sebagai turnamen terbaik kedua di dunia setelah Piala Dunia. Jadi anggapan tim lawan bakal main santai itu, itu ilusi total. Jadi menganggap laga lawan Kamboja atau pemenang playoff sebagai formalitas pemanasan itu kesalahan pertama yang harus dihindari ya. Setiap laga adalah final. Dan bicara soal harga diri ini, kita jadi nggak bisa lari dari beban sejarah 30 tahun itu ya. Saya ingat banget tuh nonton final 2010 lawan Malaysia. Rasanya satu negara nahan napas. Kekalahan itu bukan sekedar kalah bola, rasanya kayak patah hati nasional. Mungkin luka-luka kayak gitu yang numpuk terus jadi apa yang kita sebut kutukan mental. Anda menangkap esensinya. Dan disinilah kita lihat langkah strategis dari PSSI. Mereka nggak cuma nyari pelatih baru, mereka secara sadar nyari jawaban atas masalah historis itu. Harapan besar ditumpukan pada sosok John Herdman, dan target yang dikasih ke dia itu bukan main-main. Bawa Indonesia cetak sejarah juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Yang menarik, sumber kita menyebutkan kalau Herdman sendiri sampai terkesima pas dikasih tahu negara sebesar Indonesia udah 6 kali ke final tanpa pernah juara. Wow. Dia seolah dikasih misi buat mecahin teka-teki yang usianya udah puluhan tahun. Tapi ini bukan kebetulan kan PSSI milih pelatih kayak Herdman. Kayaknya mereka sengaja nyari seorang psikolog sekaligus ahli taktik buat jawab masalah ini. Namun ada satu tantangan besar di depan mata yang langsung jadi, handicap. Piala AFF ini kan bulan Juli, artinya bentrok langsung sama jadwal pramusim klub Eropa. Kemungkinan besar golden generation kita yang main di luar negeri bakal absen. Ini langsung jadi ujian pertama yang super berat buat Herdman, bukan? Betul sekali. Ini adalah pedang bermata dua yang sangat tajam.
Di satu sisi, ini kesempatan emas yang luar biasa buat para pemain dari Liga Domestik untuk unjuk gigi. Untuk buktiin kalau mereka layak pakai seragam Garuda. Ini panggung mereka. Iya. Tapi, di sisi lain, ini ujian maha berat bagi Herdman. Dia harus bangun sebuah tim juara dalam waktu yang sangat singkat, dengan komposisi pemain yang mungkin bukan pilihan utamanya. Chemistry harus dibangun dari nol. Disinilah, menurut analisis yang kita bahas, FIFA Match Series yang akan datang itu jadi sangat-sangat krusial. Kenapa? Karena tanpa para pemain Eropa, Herdman harus nemuin tulang punggung tim yang baru. FIFA Match Series ini jadi satu-satunya panggung di mana dia bisa uji kombinasi pemain liga lokal lawan tim internasional sungguhan, bukan cuma di sesi latihan internal. Jadi, kita sebagai publik juga perlu kasih dia waktu. Nggak bisa kita harapkan keajaiban instan dalam satu malam. Oke, sekarang mari kita bedah jadwal pertandingannya. Karena di sini ada kunci strategis yang menarik banget yang diungkap dalam analisis ini. Laga pertama, kita main di kandang lawan Kamboja. Laga kedua, kita tandang lawan pemenang playoff. Laga ketiga, nah ini dia, laga akbar di kandang lawan Vietnam. Dan laga penutup grup kita tandang ke Singapura. Gimana kita baca peta jalan ini? Di atas kertas, seharusnya bisa kita amankan dengan kemenangan. Harusnya ya. Ini momentum awal yang nggak boleh disia-siakan. Lalu, datanglah pertandingan ketiga, kandang lawan Vietnam. Analisis ini menyebut laga ini sebagai finalnya fase grup. Disinilah nasib kita akan sangat ditentukan. Dan sumber kita bahkan Bahkan kasih seruan khusus buat laga ini kan? Betul, ada seruan yang kuat banget agar Gelora Bung Karno dipenuhi oleh 70.000 supporter yang bergemuruh. bikin kaki para pemain Vietnam gemetar bahkan sebelum peluit bunyi. Bikin mental lawan jatuh duluan. Tepat. Logikanya sederhana. Kalau kita bisa menang 2 laga awal, terus naklukin Vietnam di kandang dengan dukungan penuh supporter, kita udah ngantongin 9 poin. 3 kemenangan vital. Dengan modal itu, hasil imbang pas lawan Singapura di tandang terakhir, kemungkinan besar udah cukup buat ngamanin posisi juara grup. Strategi di atas kertas kedengarannya masuk akal banget. Menangkan yang wajib, terus habis-habisan di laga kunci. Tapi kita tahu, seringkali musuh terbesar timnas itu bukan lawan di lapangan, tapi diri sendiri. Dan ini bawa kita balik ke kata keramat itu. Kata yang selalu muncul tiap kita gagal, mental. Sumber ini ngutip beberapa mantan pemain timnas, dan jawaban mereka seragam pas ditanya kenapa selalu gagal di final. Mental, mental, dan mental. Selalu itu. Dan inilah titik di mana kita harus balik lagi, hubungin lagi ke sosok John Herdman. Perekrutannya itu diagnosa yang spesifik banget dari federasi. Sumber ini ngambarin dia bukan sekedar pelatih taktik, tapi sebagai seorang master motivator. Keahlian utamanya bukan cuma gambar strategi di papan tulis, tapi kemampuannya buat masuk ke kepala pemain, ningkatin percaya diri mereka, dan nguatin mental tanding mereka. Dia didatangkan bukan cuma buat ngeracik strategi, tapi buat jawab kelemahan historis yang udah mendarah daging selama 30 tahun ini. Tapi gini, seberapa besar pengaruh seorang motivator kalau misalnya fundamental teknis dan taktis pemain di liga kita yang bakal jadi tulang punggung tim dianggap masih di bawah Vietnam atau Thailand? Apa motivasi aja cukup buat nutupin gap kualitas itu? Itu pertanyaan yang valid banget, dan jawabannya enggak. Motivasi aja nggak cukup. Nah, disinilah kita lihat sisi lain dari Herdman. Dia juga ahli taktik yang terbukti. Tapi pendekatannya adalah mentalitas yang kuat bakal bikin eksekusi taktik jadi 100% efektif. Pemain yang ragu-ragu cuma bakal jalanin taktik 50%. Pemain yang percaya diri, dia akan jalanin dengan sempurna. Jadi, dia bangun fondasi mental dulu, biar rumah taktiknya bisa berdiri kokoh. Ini 2 sisi dari mata uang yang sama. Oke, jadi Herdman ini motivator sekaligus ahli taktik. Tapi dia nggak bisa kerja sendiri kan? Analisis ini nyinggung soal pentingnya infrastruktur pendukung di sekelilingnya. Seperti apa tim di belakang layar yang harus dia bangun biar misinya berhasil. Poin yang bagus banget. Menurut sumberan ini, salah satu kuncinya itu staf kepelatihan yang solid dan punya pemahaman lokal. Analisis ini secara spesifik nyaranin agar Herdman rekrut asisten pelatih lokal yang cerdas dan punya pengalaman langsung di Piala AFF. Nama-nama kayak Zulkifli Syukur atau Kurniawan Dwi Yulianto disebut. Wah, menarik nama-nama itu disebut. Apa kira-kira nilai spesifik yang bisa mereka bawa? Apakah ini soal pengalaman mereka atau pemahaman kultur ruang ganti pemain lokal yang nggak bisa dibaca pelatih asing? Tepat sekali, mereka punya yang namanya tribal knowledge,
atau pengetahuan orang dalam lah. Mereka paham dinamika ruang ganti pemain Indonesia, leluconnya, tekanannya, apa yang bikin pemain klik sebagai tim, dan apa yang justru bikin mereka down. Itu pengetahuan kontekstual yang nggak ada di buku lisensi kepelatihan manapun di dunia. Ini bakal ngelengkapin pendekatan Herdman yang lebih global. Selain itu, dia juga udah bawa asisten kepercayaannya, Cezal Milan, seorang dokter yang ahli di bidang fisik dan performa. Jadi ini perpaduan antara kearifan lokal dan sains olahraga modern. Nah, kita udah bicara soal pelatih dan stafnya. Gimana dengan para pemainnya sendiri? Salah satu penyakit lama timnas yang sering disebutkan inkonsistensi, kadang main kayak tim kelas dunia, di pertandingan berikutnya tiba-tiba permainannya anjlok. Ini ada kaitannya sama chemistry kan? Gimana Herdman ngatasin ini menurut sumber kita? Ini tugas besar Herdman selanjutnya, nemuin formula terbaik buat nyatuin para pemain dan bangun chemistry yang solid. Bukan cuma soal taktik, tapi gimana bikin mereka main sebagai satu kesatuan yang saling percaya. Dan pendekatannya menarik banget. Dilaporkan dia udah ngobrol secara personal sama sekitar 60 pemain. Wow, 60 pemain? Iya, ini bukan basa-basi. Ini proses audisi karakter. Dia pengen tahu siapa yang punya mental baja, siapa yang egonya kegedean, siapa yang bisa jadi pemimpin alami di lapangan. Dia lagi bangun fondasi tim dari sisi manusianya dulu sebelum ngomongin formasi 4-3-3 atau 3-5-2. Dengan semua kompleksitas ini, pemain lokal, pelatih baru, beban sejarah, terus ekspektasi kita harusnya gimana? Apa kita harus langsung teriak wajib juara? Atau ada cara pandang yang lebih sehat dan realistis yang disaranin analisis ini? Analisis ini nyaranin pendekatan yang jauh lebih bijak sih. Lupain dulu teriakan wajib juara, yang justru seringkali jadi tekanan kontraproduktif. Target realistis pertama adalah lolos dari fase grup dengan meyakinkan. Tapi yang lebih penting dari sekedar lolos, yang pengen dilihat publik dan pengamat lebih dulu adalah bentuk permainan yang jelas. Apa maksudnya bentuk permainan yang jelas itu? Artinya, kita pengen lihat sebuah tim yang terstruktur dan terorganisir. Tim yang pas kehilangan bola, 11 pemain di lapangan tahu persis harus lari kemana buat rebut bola lagi. Pas berhasil rebut bola, ada 3-4 opsi umpan yang jelas dan udah dilatih. Kita pengen lihat tim yang nggak panik, yang punya identitas permainan. Kalau prosesnya udah benar, kalau fondasi permainannya udah kuat, maka hasil juara itu buah yang bakal ngikutin secara alami. Jangan kasih tekanan berlebihan yang justru bisa jadi bumerang, seperti yang sudah-sudah. Jadi, kalau kita rangkum pembicaraan kita hari ini, kita ada di grup yang peluangnya sangat terbuka, tapi penuh jebakan. Harapan terbesar kita numpuk ke pelatih baru John Herdman yang profilnya sebagai motivator ulung seolah jawab langsung masalah mental kronis kita. Kita juga dihadapkan pada satu laga super krusial di kandang lawan Vietnam yang bisa nentuin segalanya. Namun, bayang-bayang kegagalan masa lalu tetap jadi tantangan terbesar yang harus diatasi. Dan ada satu pesan penutup yang kuat banget dari sumber yang kita bahas ini yang ditekankan berulang kali, pentingnya persatuan. Persatuan untuk dukung timnas dan pelatih baru ini tanpa syarat. Jadi, pertanyaan akhirnya bukan cuma soal kesiapan tim atau kehebatan pelatih. Pertanyaannya balik ke kita semua, para pendukung. Apakah kita siap kasih dukungan 110%, bahkan kalau jalan di depan nggak mulus? Atau kita bakal balik lagi mencaci maki pas hasil pertama nggak sesuai harapan? Karena tanpa dukungan total dari kita, tugas pelatih dan para pemain bakal jadi jauh lebih berat. Sebuah pemikiran penutup yang kuat banget, tentu kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Gimana Anda melihat peluang timnas Indonesia di Piala AFF 2026 ini dengan pelatih baru dan segala dinamikanya? Apakah Anda optimistis? Atau masih ada keraguan? Tuliskan analisis Anda di kolom komentar di bawah.